serta merasionalkan permasalahan perusahaan dan mampu meyakinkan publik sehingga terciptanya opini publik yang positif tentang suatu perusahaan tersebut. Yang keenam yaitu tahapan proses dalam public relation. Ada beberapa tahapan yang mana disingkat ada 4, yaitu riset atau penelitian. Ini adalah tahapan utama atau Oke teman, yang keenam ada tahapan proses dalam public relation. Tahapan di sini ada 4. Yang pertama itu riset atau penelitian. Sebagai seorang PR ini kita harus melakukan riset sebelum kita mengajukan suatu program atau melakukan program. Riset ini digunakan untuk mengenal berbagai gejala dan permasalahan yang akan timbul. PR di sini tuh nggak boleh hanya menyerahkan, tapi kita tuh harus melibatkan diri secara langsung dalam proses penelitian tersebut untuk mendapatkan fakta untuk data yang akan digunakan. Yang kedua yaitu planning atau perencanaan. Setelah kita melakukan penelitian, yang kedua kita akan melakukan perencanaan. Perencanaan ini tuh kayak rumusan masalah gitu loh teman. Jadi disusun atas dasar data dan fakta, yang mana kalau sudah dibuatlah strategi perencanaan untuk mengambil keputusan dalam membuat suatu program kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang harus sesuai dengan kebijakan perusahaan dan disesuaikan dengan publik tentu saja. Yang ketiga yaitu action and communication. Seorang PR juga harus mampu melakukan aksi komunikasi objektif yang objektif yang spesifik, sehingga mampu memengaruhi opini publik untuk mendorong pelaksanaan program tersebut. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan apabila ketiga tahap tersebut sudah terlaksana. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui apakah program yang kita lakukan itu sudah berjalan baik, efektif, dengan keakuratan ataupun datanya juga harus terjamin. Yang ketujuh yaitu media relation. Media relation di sini yaitu aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang mana berhubungan dengan media massa. Media massa di sini sendiri contohnya yaitu pers, wartawan, dan lain-lain. Kegiatan ini dimaksudkan untuk publikasi perusahaan maupun organisasi. Yang kedelapan yaitu internal relation. Internal relation di sini merupakan sekelompok orang yang bekerja di suatu perusahaan maupun organisasi yang berkegiatannya ini membina hubungan yang baik, komunikasi yang baik, baik secara fungsional, organisasi, teknis, dan jenis pekerjaan yang dihadapinya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kesembilan yaitu perbedaan antara public relation dan juga marketing. Hampir sama, tapi bedanya tuh di fokusnya teman-teman. Kalau PR di sini tuh fokusnya ke menciptakan citra positif perusahaan secara menyeluruh, sedangkan kalau marketing di sini tuh fokus terhadap penjualan, strategi penjualan kayak untuk promosi dan lain-lain, promosi produk loh ya teman. Terus kalau yang terakhir pengertian public relation digital. Digital PR sini merupakan serangkaian kegiatan atau strategi promosi dengan memanfaatkan teknologi digital yang berhubungan untuk mengenalkan suatu organisasi atau perusahaan nih teman dalam ranah digital yang digunakan untuk membangun reputasi dan citra positif suatu perusahaan
yang mana tujuan utamanya yaitu mendapatkan kepercayaan publik gitu. Oke, kesimpulannya secara garis besarnya public relation adalah kegiatan komunikasi dua arah atau timbal balik yang mana tujuan utamanya untuk menciptakan citra positif suatu perusahaan atau organisasi dan juga membina hubungan yang baik dengan publik internal maupun eksternalnya. Dalam menciptakan citra positif diperlukan nih opini publik yang mendukung. Oleh karena itu, seorang PR di sini harus bisa berkomunikasi kepada publik dan mendapatkan kepercayaan publik. Dan juga dalam era digital ini, PR ini dituntut harus selalu kreatif dan inovatif dalam membina komunikasi, loh teman. Karena telah disiapkan berbagai media digital, seorang PR nih harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Oke teman, itu adalah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.